Shalom dan selamat malam untuk kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Amang Inang untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita di malam hari ini untuk kita renungkan diambil dari kitab 1 Samuel 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita dalam bahasa Indonesia. Tuhan, kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati? Seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu, dengan suara nyaring, menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini untuk kita renungkan Amang Inang adalah memberi ruang bagi Allah dalam pergumulan kita. Memberi ruang bagi Allah dalam pergumulan kita. Roy T. Bennett pernah menuliskan kata-kata demikian bunyinya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit akhirnya membangun orang yang kuat. Ungkapan itu adalah ungkapan yang sangat luar biasa. Hal ini kita saksikan dalam kehidupan Daud. Di tengah-tengah kehidupannya, Daud menghadapi pergumulan yang sangat luar biasa. Ia difitnah akan mencelakakan
Raja Saul. Akibat dari fitnahan itu, Raja Saul mengejar-ngejarnya. Dan Daud terpaksa harus bersembunyi dari padang gurun yang satu, dari gua yang satu ke gua yang lainnya. Ada sebuah kisah demikian. Ada seorang ibu dan seorang anak. Mereka melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan tiba-tiba datang angin kencang, disertai petir dan juga hujan yang sangat deras. Situasi itu membuat anak yang sedang mengendarai kendaraan mulai ragu untuk meneruskan perjalanan. Apalagi di kanan kirinya ada kendaraan yang sudah mulai menepi untuk berhenti. Anak yang mulai panik bertanya kepada ibunya, "Ibu, haruskah saya berhenti?" Lalu si ibu menjawab, "Tidak anakku, kita harus terus berjalan. Jangan berhenti di tengah badai." Mendengar nasihat si ibu, si anak pun terus berjalan perlahan dengan hati-hati. Hingga di kejauhan ia berhenti dan melihat ke belakang. Ternyata di belakang situasi masih dipenuhi dengan badai, masih diliputi dengan badai. Melihat situasi itu, ia menganggukkan kepalanya sambil berkata dalam hatinya, "Jangan pernah berhenti di tengah badai." Ini yang kita lihat dalam kehidupan Daud. Situasi sulit yang ia hadapi tidak membuat ia berhenti. Sebenarnya di kitab Mazmur 142 kita menemukan bagaimana Daud sangat bergumul. Dia mengalami kesesakan, dia mengalami kesepian, dia juga harus terkadang kesulitan untuk mendapat makanan di pelariannya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tetapi ia tidak berhenti di tengah-tengah pergumulannya. Ibarat sebuah tulisan, ia tidak meletakkan titik pada pergumulannya, tetapi ia meletakkan tanda koma. Sehingga ia meneruskan perjalanan kehidupannya. Hidup dalam tekanan, teror, dan intimidasi sekali lagi tidak membuat Daud berputus asa. Itu tidak menghentikan langkahnya, tetapi ia menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Ia mencurahkan pergumulannya kepada Tuhan. Yang kita lihat tadi di kitab Mazmur pasal yang ke-142. Luar biasanya, kita juga melihat Daud membuka ruang bagi Allah untuk bertindak atas persoalan hidupnya. Ia tidak bergumul sendiri. Ia tidak mengatur siasat bagaimana ia nanti bisa melepaskan diri atau supaya ia bisa mengalahkan Saul yang sedang memburu dia. Terkadang, amang inang, kita terlalu sibuk dengan pergumulan kita. Hingga kita terjebak dalam rencana kita untuk menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Kita tidak memberi ruang bagi Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Menarik untuk diperhatikan amang inang, ketika Saul mengejar Daud ke padang gurun En-Gedi, di luar jangkauan Saul justru Allah serahkan kepada Daud. Sekali lagi, Daud tidak mengatur strategi supaya Saul datang kepadanya untuk ia dapat mengalahkannya. Tetapi Allah lah yang bertindak
untuk menyerahkan Raja Saul kepadanya. Dan itu disaksikan oleh Raja Saul sendiri. Itu ia nyatakan dalam bagian khotbah kita ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Kesempatan untuk membunuh Raja Saul, untuk mengalahkan Raja Saul, ia tidak pergunakan itu. Kenapa? Karena memang sejak awal Daud tidak pernah memiliki pemikiran jahat untuk membinasakan Raja Saul. Itulah sebabnya ia hanya memotong punca baju Saul. Daud tidak pernah memiliki pemikiran yang fasik. Daud tidak pernah di dalam kehidupannya untuk membinasakan Raja Saul. Jelas sangat terlihat bagaimana karakter Daud yang begitu mulia dalam bagian ini. Ketika pilihan ada untuk mengalahkan Saul, justru Daud memperlihatkan, menunjukkan karakternya yang mulia itu. Jelas bahwa ia tetap menunjukkan sikap hormatnya kepada Saul sebagai rajanya. Ketika Saul melihatnya, Daud berlutut dengan mukanya ke tanah. Dan ini adalah sikap hormat seorang rakyat kepada rajanya, atau sikap hormat seorang budak kepada tuannya. Dan sikap hormat itulah yang ditunjukkan oleh Daud kepada Saul. Yang menarik untuk kita perhatikan adalah sikap Daud yang menjadikan Tuhan sebagai hakim atas dirinya dan Raja Saul. Daud menyadari bahwa Allah adalah hakim yang adil. Di ayat yang ke-16, Daud berkata, "Sebab itu kiranya Tuhan menjadi hakim antara aku dan engkau." Sekali lagi kita melihat bahwa Daud membuka ruang bagi Allah atas perkaranya, atas pergumulan yang dia hadapi. Dia berkeyakinan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Seperti Daud, mari imani itu dalam hidupmu. Allah adalah hakim yang adil. Beri ruang kepada Allah dalam setiap pergumulan kita. Terkadang Amang Inang, kita tidak memberi ruang itu kepada Allah. Menjadi hakim atas setiap perkara yang kita hadapi. Justru sebaliknya terkadang kita mencoba menjadi hakim atas hidup orang lain. Menjadi hakim atas hidup kita juga. Tetapi mulai sekarang firman Tuhan ini mengajari kita, ingat bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Beri saja ruang bagi Allah. Buka ruang bagi Allah atas pergumulanmu. Dan Allah akan memberikan keadilan atas hidup. Tindakan Daud yang mulia itu, tindakan Daud yang luar biasa yang tidak membunuh Raja Saul, diperhitungkan oleh Daud, diperhitungkan oleh Raja Saul sebagai sebuah kebenaran. Sebagai sebuah kebaikan. Nah, di ayat 20 kita melihat bahwa amarah dari Saul berubah menjadi berkat. Kalau kita memperhatikan di awal tadi, tujuan Raja Saul datang ke padang gurun En-Gedi adalah untuk membunuh Daud. Tetapi sekarang amarah itu berubah. Amarah itu berubah menjadi berkat. Di ayat 20 kita melihat bahwa Saul berkata demikian. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku. Engkau akan jadi raja dan kerajaanmu akan jadi kokoh.
Sekali lagi, amarah berubah menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Daud membuka komunikasi yang baik yang membawa rekonsiliasi antara Saul dengan Daud. Bahkan sekali lagi bak dipilim-pilim kisah Daud dan Saul akhirnya berakhir dengan happy ending. Amang Inang, ternyata ketika kita membuka ruang bagi Allah atas pergumulan yang kita hadapi, maka pergumulan kita akan berakhir dengan bahagia. Oleh karena itu, bukalah ruang bagi Allah untuk setiap pergumulan-pergumulan kita. Maka kebahagiaan akan menjadi milik kita. Kekecewaan akan Tuhan ubahkan menjadi kelegaan. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Kita bersatu di dalam doa. Betapa kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang Engkau perdengarkan kepada kami di malam hari ini. Kami meyakini bahwa firman yang Tuhan tanamkan bagi kami akan berbuah, akan memberi kebahagiaan, kelegaan bagi kami. Sehingga ketika pergumulan menghampiri hidup kami tidak putus asa, kami tidak berhenti pada satu titik, bahwa penderitaan akan membawa kami kepada kebinasaan. Tetapi kami akan terus berjalan bersama Tuhan. Sehingga di akhirnya kebahagiaan, kelegaan menjadi milik kami atas penderitaan yang kami alami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.